Halo masyarakat, gimana kabar kalian? Udah disuntik vaksin? Ya belum sih. Mengisahkan seorang pendekar Muay Thai yang berjuang keras untuk mengalahkan Raja Monster, film The Legend of Muay Thai Nine Satra ini menyuguhkan sebuah animasi yang epik dengan scene-scene pertarungan yang memukau. Sesuai dengan Muay Thai, film ini berasal dan berbahasa Thailand. Oke, mari kita simak alur ceritanya. Wait, udah subscribe belum? Bantu subscribe ya. Awal kisah diperlihatkan seorang lelaki yang berlari dari kejaran monster penjahat. Berlari dan bertarung, lelaki itu ternyata juga sedang membawa seorang anak dalam gendongannya. Namun bukan anak itu yang diincar para monster. Saat akan menyeberangi jembatan tali, tiba-tiba melesat anak panah yang ternyata ditembakkan oleh rekan lelaki tersebut ke arah monster di belakangnya. Namun rekannya pun juga dihajar oleh monster yang datang dari arah belakang. Sementara lelaki itu bertarung dengan monster yang lebih kuat di tengah jembatan yang diterpa angin ribut. Monster itu ternyata mengincar senjata pusaka yang dibawa lelaki itu. Dengan susah payah, ia melawan si monster hingga akhirnya ia terkena serangan dan terbentur ke tebing, lalu hilang terbawa pusaran angin. Scene memperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi. Kerajaan yang berdasarkan legenda dibangun dengan Muay Thai, selama ratusan tahun rakyatnya hidup dengan aman, damai, dan makmur, lalu semua itu berubah menjadi penderitaan ketika Raja Yecha yang merupakan monster menyerang dan menghancurkan wilayah kerajaan itu. Raja Yecha menangkap raja salah satu kerajaan besar yang dihancurkannya, yaitu Kerajaan Malate, beserta keluarganya. Mereka semua ditawan di penjara bawah tanah. Lalu muncullah ramalan yang mengatakan akan muncul seorang pendekar Muay Thai yang membangun kembali kerajaan Malate. Raja Yecha yang mendengar hal itu langsung menutup semua perguruan Muay Thai dan bahkan menangkap anak laki-laki yang baru lahir serta menyita semua senjata yang ada di rumah. Namun, seorang mantan jenderal kerajaan Malate berhasil mengamankan senjata pusaka kerajaan dari Raja Yecha. Dan dialah lelaki tadi. Lelaki dan anak tersebut terdampar di sebuah pantai dan diselamatkan oleh seorang kakek jumbo. Lalu tiba-tiba anak itu udah besar aja. Time skip. Anak remaja itu bersantai di pinggir tebing sampai siang hari lalu pulang ke tempat tinggalnya. Sesampainya di rumah ia dimarahin ayahnya karena tidak disiplin dan terlambat latihan. Ayahnya itu bilang bahwa tugasnya adalah berlatih, namun anak itu terlihat berat hati. Saat berlatih dengan kakek, ia kurang gesit sehingga terkena tonjokan kelapa tepat di kepalanya yang membuatnya pingsan. Tersadar dari mimpi buruknya, anak itu diberitahu ayahnya kenapa ia harus berlatih keras. Itu karena Raja Yecha, sehingga mereka harus melarikan diri. Untungnya mereka ditemukan si kakek dan ternyata kakek adalah guru Muay Thai yang sebenarnya nggak mau menerima murid lagi. Tapi anak itu pengecualian. Untuk mengalahkan Raja Yecha, maka ia harus lebih kuat. Karena ia harus mengantarkan senjata pusaka Nine Satra milik kerajaan ke pangeran yang berada di penjara bawah tanah dan membuat ramal menjadi nyata. Ayahnya juga mengatakan bahwa ayah dan ibu kandungnya telah tewas terbunuh oleh pasukan Yecha karena menghalau mereka dalam mengejar senjata pusaka. Dengan motivasi yang kuat, anak itu terus berlatih dengan keras untuk memperkuat jiwa dan raganya hingga mampu melewati semua rintangan dan hambatan. เป็นที่อยู่อาศัยของจิตนั้นความเจ็บปวดจะเป็นปากแข็งที่สุดก็ Di kerajaan Yecha, seorang kakek peramal yang ditahan mengatakan ramalan itu pasti akan terjadi. Akan tiba waktunya seorang pendekar Muay Thai yang menyatu dengan 9 satra dan mengalahkan Raja Yecha. Raja yang marah langsung menggeprek kakek itu. Kembali ke pemuda tadi. Gini guys, kenapa pemuda? Karena memang nama karakternya ini nggak disebutin sampai sekarang ya. Nah, jadi rekan ayah tirinya ini akhirnya datang setelah lama sekali hilang kontak. Rekannya bilang kalau pasukan mereka sudah siap untuk menyerang kerajaan Yecha. Namun si ayah ini udah sakit-sakitan jadi dia nggak bisa memimpin mereka. Lalu rekannya juga mempertanyakan pemuda yang ia didik. Apakah dia sudah siap menjalankan tugas ini? Karena ia ragu. Maka dari itu ia meminta agar senjata pusaka diserahkan ke pasukannya saja. Namun si ayah yakin dengan anaknya dan hanya akan menunjukkan senjata pusaka ke rekannya saat semua sudah siap. Si anak yang sedang merenungi nasibnya yang sudah dipersiapkan untuk pertempuran ini dihibur oleh kakek. Lalu mereka melihat rekan ayahnya yang sedang mengendap-endap. Ternyata rekan ayahnya itu menembakkan suar sinyal kepada pasukan Yecha untuk datang. Ya, ia berkhianat dan mereka pun bertarung.
Karena kalah jumlah, mereka pun kalah. Pemuda itu disuruh kabur oleh ayahnya dan mengantarkan senjata pusaka ke pangeran. Sementara ia dan kakek menghalau pasukan Yecha. Seluruh desa telah hancur, penduduk dikepung, begitupun dengan ayah dan kakek. Namun tidak diperlihatkan apakah mereka ini dibunuh. Dengan tekad yang semakin kuat, pemuda itu pun berangkat menuju kerajaan Yecha. Di tengah perjalanan, senjata pusaka yang ia bawa dicuri oleh seekor kera dan terjadilah kejar-kejaran yang berakhir di dalam sebuah kapal terbang. Ini kapalnya beneran terbang ya. Kapal terbang itu adalah milik pasukan Yecha dan di sana terdapat seorang tawanan wanita. Ternyata si kera mempunyai rekan monster yang besar. Rekannya yang memarahi si kera karena telah mencuri dan membuat mereka dalam masalah. Karena pasukan yang ada di kapal itu telah mengepung, mereka pun bertarung. Di saat pemuda itu lagi sembunyi, si wanita yang di dalam kurungan malah ngasih tahu. Dan saat mereka lagi seru-serunya gelut di dek kapal, tiba-tiba wanita itu keluar dan membuat semuanya melongo. Nyatanya, ia adalah kapten kapal pembajak yang mengincar kapal pasukan Yecha dan menyelamatkan tawanan. Pertarungan semakin sulit karena monster terbesar di kapal itu telah dilepaskan. Saat wanita itu terdesak, si pemuda itu pun menolongnya. Dengan kesusahan dan babak belur, ia bisa melawan si monster besar. Dan saat terdesak, tiba-tiba... ไอ้หนุ่ม ไอ้จ๋อ 9 satra menyatu dengannya dan memperkuat lengan kanan dan sikut kirinya. Hingga akhirnya ia bisa mengalahkan monster itu dengan sangat mudah. Setelah itu mereka pergi dari kapal Yecha dan dimasukkan ke dalam kurungan kapal pembajak. Di sini kita tahu kalau si kera adalah pangeran dari kerajaan kera dan rekannya adalah mantan jenderal Yecha yang berkhianat. Dan namanya adalah Asunsi. Dan pemuda itu bernama Ot. Akhirnya ini ada juga namanya ya. Setelah itu datanglah kapten kapal yang bernama Siolan, perempuan tadi. Ia mengembalikan senjata pusaka pada Ot dan mengajak mereka untuk bekerja sama karena abangnya Siolan ada di penjara Yecha juga. Di penjara Yecha, penyihirnya sedang mencari Pangeran Malate di antara para tahanan. Karena diancam akan membunuh semuanya, akhirnya sang pangeran pun berdiri. Namun tak lama kemudian, yang lain juga ikut berdiri dan mengaku sebagai pangeran, sehingga membuat Raja Yecha bingung. Sementara itu, Ot dan Siolan yang sedang mengobrol santai di sunyinya malam, tiba-tiba diserang oleh pasukan Yecha dan tangan kanan Raja Yecha yang dipanggil monster beracun. Yang nyatanya, monster beracun inilah yang membunuh ayah dan ibu kandung Ot di masa lalu. Kapal pun akhirnya jatuh dan hancur. Ot yang masih bisa bergerak bertarung dengan monster beracun, yang menceritakan bahwa dulunya tempat mereka saat ini adalah tanah leluhurnya. Namun manusia datang dan menghancurkan tempat itu, bahkan menjualnya sebagai budak manusia. Lalu tiba-tiba, 9 satra kembali menyatu ke tubuh Ot yang mana ada tambahan armor di lutut kanan dan kaki kirinya. Dengan begitu, Ot mengalahkan monster beracun dan mau membunuhnya. Tapi saat akan digunakan untuk membunuh si monster, 9 satra terlepas. Dan Ot pun tersadar bahwa amarah tak akan merubah situasi. Lagi pula bukan monster beracun yang memulai perang ini. Jadi Ot menyuruhnya untuk pergi dan memulai hidup baru yang lebih baik. Ot dan kawan-kawan memutuskan untuk berjalan ke kerajaan Yecha melalui terowongan rahasia yang ada di tanah kelahirannya. Mereka masuk ke dalam penjara dengan menyamar sebagai pembawa barang dan budak. Tak disangka, di dalam lift mereka bertemu dengan rekan ayah Ot yang berkhianat. Dan akhirnya penyamaran mereka pun terbongkar. Lalu pertempuran pun terjadi lagi. พอดเจ้าก็ไปช่วยพระราชโอรสข้ากับบอลศาสตร์จะคอยกันไม่ให้พวกมันเข้าไปได้ Siolan mencari abangnya tapi nggak ketemu dan Ot akhirnya bisa menyelamatkan pangeran yang tergantung di atas lava. Saat Ot sudah memberikan 9 satra ke pangeran, tiba-tiba wujud pangeran berubah menjadi Raja Yecha dan menendang Ot sampai terpental jauh. Parahnya lagi, semua tawanan di sana juga pasukan Yecha yang menyamar. Dan di tengah keputusasaan itu, Asunsi dengan suara yang agak takut dan cemas memanggil, ท่านพี่ Di hadapan Ot dan kawan-kawan yang dirantai, 9 satra coba dibakar Raja Yecha. Dan saat itu datanglah Asunsi yang menghadap ke abangnya, yaitu Raja Yecha. Ternyata Asunsi ini berhati baik, jadi ia dikucilkan sama abangnya supaya berkembang. Tapi malah makin membangkang. Akhirnya kekasih Asunsi yang merupakan manusia dibunuh oleh Raja Yecha.
Dan itu makin membuat Asunsi marah dan memutuskan hubungan dengan saudaranya. Tak senang dengan keputusan adiknya, Raja Yecha menghajar Asunsi dan berniat membunuhnya. Tapi dengan gagah berani, Ot maju ke arah 9 satra yang dibakar dengan kaki dan tangannya masih dirantai. Saat Raja Yecha hendak menghampiri Ot, tiba-tiba monster beracun datang bersama naganya yang menyeruduk Raja Yecha dan melepaskan rantai pada Ot. Raja Yecha pun menghajar pengkhianat itu dan ternyata Ot sudah memegang 9 satra dan menentang Raja Yecha. Tapi sayangnya, Ot terkena pukulan telak yang membuatnya sekarat dan 9 satra pun hancur. Namun tiba-tiba 9 satra menyatu secara penuh ke dalam tubuh Ot dan membuatnya pulih kembali. Ya, Ot adalah pemuda dalam ramalan yang mengalahkan Raja Yecha. Dan pertarungan pun terjadi. Tak disangka Ot mampu menyerang Raja Yecha berkali-kali. Ya, walaupun cuma sementara karena Raja Yecha mengeluarkan senjata rahasianya. Dan itu membuat Ot kewalahan. Tapi ya, sebagaimana film pahlawan pada umumnya, Ot pun dapat melawan balik dengan menggunakan kekuatan 9 satra. Tak mau kalah, Raja Yecha juga mengeluarkan kekuatan penuhnya dan menjadi raksasa bertangan 6 dan mulai mengamuk. Bahkan dia menghajar anak buahnya sendiri. Lalu dengan kekuatan penuh dari 9 satra, Ot menghajar habis-habisan si Raja Monster ini. Tapi sekilas kayak Flash ya melawan Doomsday di DCEU. Finally, Ot sang anak dalam ramalan berhasil mengalahkan Raja Yecha dan mengembalikan kerajaan Malate menjadi tempat yang aman. Kerajaan Malate dipimpin oleh sang pangeran dan bersama-sama dengan Raja suku Yecha yang baru, Asunsi, mereka bekerja sama membangun tempat-tempat yang telah rusak, termasuk kerajaan Kera. Siolan sejak saat itu berkumpul kembali dengan keluarganya dan tak ada kabar, sementara Ot menjadi pelatih Muay Thai kerajaan dan mengawal pribadi raja. Walau akhirnya ia memohon untuk dapat pulang dan menikmati waktunya di kampung tempat ia dibesarkan oleh ayah dan kakeknya. Scene terakhir ini menunjukkan si monster beracun yang hidup tenang menjadi nelayan dan Ot yang sedang bersantai di atas tebing didatangi oleh Siolan dan tamat. Film ini menyuguhkan animasi dan cerita yang seru, jadi coba deh kalian tonton langsung filmnya, oke? Ini nggak kalah dari film-film Hollywood. Lawas Screen pamit, sampai jumpa.